segala cinta dan luka, kuatkan semua persahabatan kita. Menantang impian di atas awan, kita akan menang. Kita menakluk dunia di atas awan, kita akan menang. Kita sering bilang alam itu kuat, gunung berdiri ribuan tahun, hutan tumbuh tanpa kita rawat, sungai terus mengalir meski dilukai. Padahal alam juga bisa lelah. Sedikit demi sedikit kita ambil haknya. Pohon ditebang tanpa pikir panjang, tanah dipadatkan, sungai disempitkan, dan ruang hidup alam dipersempit oleh keserakahan. Lalu saat air meluap, saat banjir datang tanpa permisi, kita bertanya dengan heran, kenapa ini terjadi? Padahal jawabannya ada di cermin. Alam tidak tiba-tiba berubah, kitalah yang perlahan merubahnya. Hingga akhirnya alam tak sanggup lagi menahan bebannya. Banjir di Sumatera itu bukan cuma soal hujan. Hujan memang turun dari langit, tapi bencana lahir dari keputusan manusia. Ketika hutan dibuka tanpa kendali, ketika rawa dikeringkan, dan sungai diperlakukan seperti saluran pembuangan, maka air kehilangan jalannya. Air yang seharusnya meresap, dipaksa berlari cepat ke pemukiman, bukan karena alam kejam, tapi karena kita tak memberinya ruang. Hujan adalah berkah, namun di tangan manusia yang abai, berkah itu berubah menjadi musibah. Dan setiap banjir sebenarnya adalah pesan yang kita abaikan terlalu lama. Hutan itu bukan cuma kumpulan pohon. Dia adalah sistem kehidupan yang saling terhubung. Di sana ada rumah bagi satwa, tempat burung bersarang, tempat hewan mencari makan, dan tempat tanah bernapas. Akar pohon menahan tanah, daun menahan derasnya hujan, dan lantai hutan menyerap air agar tidak langsung mengalir ke bawah. Ketika hutan hilang, bukan cuma pohon yang tumbang, keseimbangan ikut runtuh, dan tanpa kita sadari, kita sedang mencabut pelindung alami yang selama ini menjaga kehidupan manusia. Saat hutan digunduli, akar tak lagi memeluk tanah. Tanah menjadi rapuh, mudah runtuh oleh hujan yang deras. Sekali hujan turun lama, air membawa lumpur, sungai dangkal, dan kapasitasnya tak lagi cukup menampung aliran. Longsor terjadi, banjir datang, dan manusia berlarian menyelamatkan diri mereka. Ironisnya, kita panik menghadapi akibat, tapi sering lupa mencegah penyebab. Padahal, alam sudah lama memberikan tanda, namun tanda itu sering kita anggap biasa. Tak sering menyalahkan alam, mengatakan alam murka, menganggap bencana sebagai hukuman. Padahal alam tidak marah. Alam hanya bereaksi. Dia bekerja sesuai hukum keseimbangan. Saat keseimbangan itu dirusak, alam mencoba menyesuaikan diri. Dan penyesuaian itulah yang sering kita rasakan sebagai bencana. Alam bukan musuh. Dia adalah korban dari keserakahan manusia. Dia tidak sedang menyerang, dia sedang terluka. Dan luka itu perlahan memantul kembali kepada kita. Kerusakan ekosistem tidak berhenti di hutan. Dampaknya merambat ke kehidupan manusia.
Sawah gagal panen karena air tidak teratur. Petani kehilangan hasil, harga pangan melonjak, air bersih semakin sulit didapat. Sungai tercemar, mata air mengering, dan kita dipaksa membeli sesuatu yang dulu diberikan alam secara gratis. Jika terus terjadi, yang terancam bukan cuma hari ini, tapi generasi di masa depan setelah kita. Dan pertanyaannya sederhana, warisan apa yang sedang kita tinggalkan? Mencintai alam itu bukan soal aksi besar semata, bukan hanya tentang kampanye atau slogan. Cinta alam dimulai dari hal kecil, tidak merusak, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menutup mata saat lingkungan disakiti, berani peduli, berani menegur, dan berani memilih untuk tidak merusak. Meski ada kesempatan karena perubahan besar, selalu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, dan setiap orang punya peran, sekecil apapun itu.